Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendro Praharscanjismoro dari S1 Ilmu Pemerintahan kelas 06. Hari ini saya akan menjelaskan tentang manfaat IoT dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu, apa sih IoT dan apa latar belakangnya? Untuk IoT sendiri adalah sebuah konsep atau skenario di mana suatu objek memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Perkembangan keilmuan yang sangat menjanjikan ini untuk mengoptimalkan kehidupan berdasarkan sensor cerdas dan peralatan pintar yang bekerjasama melalui jaringan internet. Nah, untuk internet sendiri itu adalah sebuah jaringan komputer yang menggunakan protokol-protokol internet atau TCP atau IP yang digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dalam lingkup tertentu. Untuk things-nya sendiri, objek-objek dari dunia fisik yang diambil melalui sensor-sensor yang kemudian dikirim melalui internet. Namun, dari hasil objek yang telah dikirimkan masih memerlukan penyajian ulang yang diharapkan dapat dimengerti lebih mudah. Seluruh aktivitas dalam IoT dikendalikan oleh suatu perangkat elektronik yang merupakan pengertian sederhana bagaimana IoT bekerja. Pada dasarnya, kita memiliki peralatan yang saklar on dan off. Peralatan tersebut mempunyai kecepatan besar untuk digunakan dalam ranah IoT. Dan keuntungan IoT untuk data adalah semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin mudah untuk menentukan tindakan yang tepat berdasarkan data yang ada. Yang kedua, untuk tracking, yaitu dalam sistem inventory, bantuan komputer akan sangat mudah untuk mengecek kesediaan, kasih, dan kualitas barang, sehingga memudahkan kita untuk melakukan pengelolaan sehingga tidak ada kasus kehabisan barang karena lalai pengecekan dilakukan secara manual. Yang ketiga, untuk waktu itu, dengan bantuan sistem komputer yang telah diprogram sebelumnya untuk mengolah informasi dengan cepat. Yang keempat, terakhir untuk biaya. Dengan bantuan mesin yang kemampuannya dapat diatur dan dapat menggantikan pekerjaan manusia tidak perlu melakukan hal berat dan rumit. Di zaman sekarang, cukup dengan digantikan oleh operator mesin saja. Nah, kita sekarang tuh sudah masuk ke dalam dampak Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari. Jika dulu kita harus mengoperasikan perangkat secara manual, maka dengan adanya Internet of Things ini, Anda bisa mengoperasikan banyak hal di satu perangkat saja seperti dengan smartphone yang telah terhubung ke internet. Contoh sederhana Internet of Things yang bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti penerapan smart home. Sebuah rumah bisa dikatakan secara smart home jika kegiatan dalam rumah tersebut sebagian besar berbasis Internet of Things. Sebagai contoh, untuk menyalakan lampu rumah tersebut sudah memakai lampu pintar yang bisa dinyalakan lewat aplikasi untuk menyalakan dan mematikannya. Salah satu benda yang dipakai smart home adalah Google Home. Google Home sendiri adalah sebuah device atau gadget yang berbentuk sebuah speaker. Tetapi, Google Home bukan speaker biasa, melainkan sebuah smart speaker yang terkoneksi dengan Google. Fitur yang ditawarkan oleh Google Home sendiri yaitu bisa memberitahu schedule, menyalakan alarm, menyalakan lampu, memplay musik, mencari tempat hiburan ketika kita bosan, dan masih banyak lagi fitur yang ditawarkan oleh Google Home ini. Selain untuk kenyamanan, Internet of Things juga bisa dimanfaatkan untuk keamanan di kawasan rumah, seperti kita menggunakan CCTV yang mendukung teknologi ini. Pemilik rumah bisa mengawasi rumahnya melalui aplikasi sedang saat bepergian keluar rumah. Tidak hanya di dalam rumah, Internet of Things juga di lingkungan ada manfaatnya. Seperti aplikasi ini sekarang bisa mengikuti banyak hal. Misalnya untuk mengatur lalu lintas, melihat kepadatan lalu lintas, mana jalan yang macet dan mana jalan yang lancar, jalan alternatif, mana bisa diambil, dengan mendeteksi plat nomor dari jarak jauh. Kita bisa melihatnya dari aplikasi smartphone kita. Jadi, keuntungan IoT yang terdapat ada 3. Yang pertama, menyelaraskan hubungan user antar user secara seamless. Yang kedua, menyelaraskan hubungan user dengan perangkat. Yang ketiga, menyelaraskan hubungan perangkat dengan perangkat. Tanpa kita sadari, Internet of Things itu ada di sekitar kita. Bahkan barang yang kita gunakan dalam sehari-hari, seperti handphone, alarm, hingga rumah yang smart. Nah, masih banyak masyarakat di luar sana yang belum menerapkan Internet of Things. Dengan penjelasan saya ini, saya berharap masyarakat bisa mengerti apa itu Internet of Things dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.